Anda masih bersama kami di News Siang pemirsa. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran menyemprot disinfektan ke seluruh ruas jalan di wilayah Jakarta Timur jelang penerapan new normal. Penyemprotan dilakukan di ruas Jalan Matraman Raya, Jalan Pramuka hingga ruas Jalan Pemuda Raya. Selain jalanan, sejumlah fasilitas umum seperti halte bus dan juga taman disemprot disinfektan. Rencananya penyemprotan disinfektan akan terus digelar setiap hari selama penerapan era new normal. Melalui tindakan ini diharapkan penyebaran virus COVID-19 pada saat penerapan era new normal dapat dikendalikan. Pemirsa, rumah sejumlah warga yang baru kembali dari kampung halaman ditempel stiker oleh petugas. Dua rumah di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan ditempel stiker tanda karantina mandiri. Kedua rumah ini merupakan keluarga yang baru pulang mudik dari Cilacap dan Indramayu dan tanpa dibekali surat izin keluar masuk atau SIKM. Sesuai Pergub 47 tahun 2020 pasal 8, petugas pun meminta kepada warga untuk mengkarantina mandiri selama 14 hari. Namun beberapa pemudik yang tahu akan adanya razia justru kabur dengan memilih mengungsi ke rumah kerabat lainnya di luar wilayah Lenteng Agung. Nah, surat izin itu saya belum. Kita nggak bawa ke Srengseng. Pergub ini memang sebenarnya SIKM itu mudah. Pemirsa, kita akan pantau kondisi terkini di lokasi penyekatan di Daan Mogot, Jakarta Barat dan juga Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Sudah ada reporter iNews Bunga Ayu di Kalimalang dan Menia Mutiara di kawasan Daan Mogot. Kita ke Bunga Ayu terlebih dahulu. Bunga Ayu, bagaimana situasi penyekatan di sana? Apakah ditemukan pelanggaran? Ya, baik Deta dan juga pemirsa, sejauh ini untuk penyekatan yang ada di Inspeksi Kalimalang dari pagi tadi sudah ada beberapa pelanggaran yang tercatat hingga siang hari ini. Ada 72 kendaraan roda yang harus diarahkan putar balik menuju ke daerahnya dan juga 4 kendaraan roda 4 ini diarahkan putar balik menuju ke daerahnya. Namun ada 13 kendaraan roda 4 yang diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Jakarta. Sejauh ini sesuai pengamatan kami yang ada di lapangan dari mekanisme petugas yang ada di lapangan ini lebih memprioritaskan untuk kendaraan yang berplat nomor luar kota atau dari daerah. Mereka yang berplat nomor dari luar kota ini akan dilakukan pemeriksaan, yaitu dari harus menunjukkan surat izin keluar masuk Jakarta dan juga identitas yang menunjukkan bahwasannya mereka adalah warga DKI Jakarta. Namun sejauh ini pun belum ada warga yang dapat menunjukkan SIKM, mengingat ada beberapa alasan warga yang belum mengetahui tentang adanya SIKM tersebut dan bingung untuk mengunggah dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan jika memang tidak ada menunjukkan SIKM, petugas yang di lapangan langsung mengarahkan kendaraan ini putar balik menuju ke daerahnya atau menawarkan pengendara ini akan dikarantina di Jakarta selama 14 hari. Dan dapat kami gambarkan juga data dan juga pemirsa, kali ini pun kendaraan yang sudah di Inspeksi Kalimalang berlalu lalang, tidak ada petugas yang ada di lapangan, mengingat petugas yang di lapangan hingga siang ini pun sedang beristirahat. Dan untuk mengetahui informasi di Daan Mogot bagaimana penyekatannya, ada rekan kami Menia. Menia, silakan. Baik, terima kasih Bunga. Pemirsa, jelang penerapan new normal, suasana arus lalu lintas ibu kota belakangan jadi perbincangan di media sosial melihat kondisinya yang berangsur normal. Tentu hal ini berbanding terbalik saat awal penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Seperti yang diketahui bahwa PSBB Jakarta sudah diperpanjang dan masuki fase ketiga hingga 4 Juni mendatang. Berdampingan dengan hal itu, Operasi Ketupat 2020 juga belum berakhir dan masih berlangsung hingga 7 Juni mendatang. Sebelumnya pemberlakuan PSBB di Jakarta dimulai pada 10 April lalu yang mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang penanganan virus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Artinya hingga siang hari ini sudah masuki hari ke-49 penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar. Namun seiring berjalannya waktu, justru aktivitas masyarakat di ibu kota semakin tidak terbatasi, padahal aturan ini berdampingan juga dengan aturan larangan mudik. Seperti halnya di checkpoint Daan Mogot, Jakarta Barat yang merupakan perbatasan antara wilayah Jakarta dan kota Tangerang. Hingga siang hari ini masih banyak kendaraan yang berlalu lalang seperti biasanya, dan apalagi pada hari ini merupakan akhir pekan
di mana masyarakat ingin menghabiskan waktu, dan menurut pantauan kami sejak pagi tadi banyak sekali masyarakat yang menggunakan beriringan dengan kendaraan roda 2 yang menghabiskan waktu pada minggu pagi seperti halnya biasanya. Dan hingga siang hari ini kami belum melihat adanya pengecekan surat izin keluar masuk Jakarta yang berada di wilayah pos checkpoint Daan Mogot ini. Deta. Baik, terima kasih atas laporannya Menia. Sebelumnya ada Bunga Ayu, selamat bertugas kembali. Di masa pandemi corona, keluar masuk wilayah ini menjadi lebih sulit karena harus memenuhi sejumlah syarat. Nah, untuk mengelabui petugas, ini penumpang pun bersembunyi di antara karung jagung. Kalau sampai membawa penumpang, depan masih lebar, ya enggak? Ini manusia orang kalau dia taruh di depan, tempatnya duduk, belakang. Dua orang pemudik yang bersembunyi di antara tumpukan karung jagung gagal masuk ke Jakarta. Petugas di penyekatan berhasil menggagalkan aksi ini di pintu masuk Bandung dari arah Jawa Timur. Petugas kemudian meminta pemudik yang akan menuju Bandung, Jawa Barat untuk turun dari bak truk. Karena tak bisa menunjukkan surat izin keluar masuk atau SIKM, truk diminta berputar balik. Tidak hanya kendaraan roda 4, pemudik bersepeda motor yang hendak ke Jakarta juga tak luput dari pemeriksaan petugas. Mereka yang tidak menunjukkan SIKM terpaksa putar balik. Ada 4 titik penyekatan yang dilakukan di Cilacap untuk menghalau pemudik yang akan kembali ke Jakarta dan Bandung. Di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, 8 penumpang gelap dihukum push-up oleh petugas. Ke-8 penumpang gelap diamankan di Pelabuhan Tikus Muntok, Bangka Barat yang ternyata tidak memiliki KTP. Satu persatu penumpang ini kemudian menjalani rapid test untuk mendeteksi COVID-19. Sebenarnya baiknya sih tetap dilakukan prosedur isolasi mandiri dulu 14 hari di rumah, karena memang 8 orang ini berasal dari zona merah ya, dari Palembang yang sudah transmisi lokal. Aturan larangan mudik masih berlaku, sementara untuk lintas wilayah, warga diminta melengkapi berkas sesuai dengan syarat yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga Kecamatan Bantar Kawung, Brebes, Jawa Tengah ini antri untuk mengurus surat keterangan sehat. Surat kesehatan dibutuhkan untuk memenuhi syarat surat izin keluar masuk wilayah Jakarta. Ratusan warga berbondong-bondong mendatangi Puskesmas Bantar Kawung, Brebes, Jawa Tengah. Warga yang mengantri merupakan pekerja yang mencari nafkah di ibu kota. Sehingga untuk dapat kembali ke Jakarta, diperlukan surat keterangan sehat untuk melengkapi surat izin keluar masuk Jakarta yang diatur dalam Pergub DKI nomor 47 tahun 2020. Jadi kita tugasnya hanya mengeluarkan surat keterangan sehat bahwa warga tersebut sudah berada di wilayahnya dan menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari, dan itu dinyatakan dengan dasar surat dari desa berupa surat rekomendasi yang berbunyi seperti itu. Jadi kalau sudah ada surat itu, kita keluarkan aja. Pemohon surat keterangan sehat rencananya akan berangkat pada Senin besok. Sebagian besar adalah pekerja sektor informal yang sebelumnya mencari nafkah di ibu kota. Mas mau berangkat kemana rencana? Jakarta. Jakarta ya. Kerja di sana apa gimana? Iya, dari sana. Banyaknya warga yang mengantri membuat aturan jaga jarak sulit diterapkan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yuni Barat, iNews melaporkan.